Bismillahirrahmanirrahim. Ini fasal tentang waktu, yaitu waktu menuntut ilmu. Dikatakan orang, menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang kubur. Hasan bin Ziyad tetap belajar ketika berusia 80 tahun. Dia tidak pernah di atas kasur selama 40 tahun. Setelah ia berfatwa selama 40 tahun. Masa muda harus digunakan untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Adapun waktu belajar yang paling baik adalah waktu subuh dan antara waktu maghrib dan isya. Seorang penuntut ilmu hendaklah memanfaatkan waktunya untuk belajar. Jika merasa jamu atau bosan mempelajari satu bidang ilmu, maka hendaknya ia belajar bidang ilmu yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jika mulai bosan belajar, beliau berkata, "Bawakanlah kemari buku para penyair." Muhammad bin Al-Hasan setiap malam tidak pernah tidur. Di sampingnya disediakan beberapa buku. Apabila merasa bosan mempelajari satu ilmu, beliau ganti yang lain. Dan beliau menyediakan air putih di hadapannya jika merasa mengantuk. Beliau meminum air tersebut untuk mengusir rasa kantuknya. Beliau berkata, kantuk itu timbul dari panas, maka harus ditolak dengan air dingin. Hasil analisis saya di sini tertulis tentang itu lebih baik ditambahkan huruf vokal yaitu alif setelah ta yang kedua supaya tidak terbaca tenteng, jadi jelas terbaca tentang. Terus di sini ada juga dia tidak pernah di atas. Nah, jadi setelah ya itu lebih baik ditambahkan alif supaya tidak terbaca hanya di saja, tapi dia. Dan tidak itu harus ditambahkan huruf vokal juga yaitu alif setelah dal supaya terbaca jelas tidak, bukan tidik atau tiduk. Terus setelah pernah itu setelah nun itu ditambahkan huruf vokal juga yaitu alif supaya tidak terbaca pernih atau pernuh, jadi jelas terbaca pernah. Terus di sini ada juga ia berfatwa. Ia berfatwa itu setelah waw itu ya lebih bagus dibaca diganti yaitu dengan alif supaya jelas terbaca berfatwa, bukan berfatwi. Nah, terus di sini ada juga jika itu lebih baik setelah jim itu kita tambahkan huruf vokal yaitu ya, dan setelah kaf itu ditambahkan alif supaya jelas terbaca jika, bukannya jaka atau juki. Terus di sini ada juga bidang setelah dal itu lebih baik ditambahkan huruf vokal yaitu alif supaya menghindari terbacanya biding, jadi jelas terbaca bidang. Dan juga maka itu lebih baik ditambahkan huruf vokal juga alif setelah mim dan alif setelah kaf supaya jelas terbaca maka, bukan muka atau muki, apalagi muku. Terus di sini yang terakhir bosan itu lebih baik ditambahkan alif setelah sin supaya tidak terbaca busin atau busun, supaya jelas terbaca bosan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.